Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kembali lagi kita pada mata kuliah pengembangan kreativitas dan permainan edukatif. Dosen pengampu Dr. Hibana SAG MPD. Perkenalkan, nama saya Triana dari Magister PIAUD A UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mengambil judul makalah yaitu konsep dasar tentang permainan edukatif anak usia dini. Terdapat 3 hal yang akan dibahas pada makalah ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, dan yang ketiga adalah simpulan. Masuk ke dalam pembahasan. Melalui bermain, keterampilan dan kemampuan anak akan berkembang secara maksimal. Bermain, permainan, dan anak-anak merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, walaupun ketiganya merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Karena bermainnya anak-anak adalah belajar, dan cara belajar bagi anak-anak ialah melalui bermain. Mengingat betapa bernilainya dan intensifnya anak-anak dalam bermain, hal inilah yang perlu diperhatikan oleh para pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung ketersediaan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman untuk belajar. Tidak lupa, alat permainan edukatif juga diperlukan untuk mengantarkan anak bermain sambil belajar guna mengembangkan kreativitas dan kognitif anak sejak dini. Maka dari itu, diperlukan permainan yang tidak hanya membuat anak senang, namun juga membuat anak mendidik dirinya sendiri dari permainan yang dilakukannya. Permainan edukatif merupakan salah satu sarana yang menjadi sumber belajar penting bagi anak. Orang tua, guru, dan masyarakat sebagai tripusat pendidikan hendaklah melakukan inovasi-inovasi terkait dengan permainan edukatif bagi anak. Perlu diingat, permainan juga merupakan salah satu alat atau sarana stimulasi yang mampu mengoptimalkan seluruh aspek kognitif hingga psikososial anak sehingga menjadi pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan menemukan berbagai alternatif dalam permasalahan hidupnya. Maka dalam bermain, anak usia dini hendaklah mendapatkan sarana edukatif yang mendukung perkembangan bermainnya, yaitu belajar melalui permainan. Konsep permainan edukatif akan mempertemukan antara anak, bermain, dan belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Di dalam pembahasan mengenai konsep permainan edukatif anak usia dini, ada 2 pembahasan penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, mengenai pengertian tentang bermain, dan yang kedua adalah pengertian tentang permainan. Bermain. Menurut Imam Al-Ghazali, melalui karya terbesarnya yaitu Ihya Ulumuddin, bahwasanya setelah anak-anak menyelesaikan tugas belajarnya, hendaklah mereka diberi kesempatan untuk bermain-main dengan permainan yang bagus untuk melepas lelah dari kecapean sekolah. Permainan itu tidak memayahkan dirinya karena melarang anak-anak bermain atau memaksa mereka belajar terus-menerus akan mematikan hatinya, melemahkan kecerdasannya, dan menyempitkan hidupnya sehingga bisa-bisa ia langsung mencari alasan untuk menghindarinya sama sekali.
Secara bahasa, bermain diartikan sebagai suatu aktivitas yang langsung atau spontan saat anak berinteraksi dengan orang lain atau bertemu berpapasan langsung dengan berbagai benda di sekitarnya secara gembira atas inisiatif dirinya dengan menggunakan daya hayal atau imajinasinya, menggunakan panca indera serta seluruh anggota tubuhnya. Bermain juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan kesenangan yang ditimbulkannya tanpa memikirkan akhir atau akibat yang akan ditemuinya. Menurut Piaget, bermain memberikan kesempatan kepada anak untuk mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya sendiri dan dirinya terhadap kenyataan. Sebagai implikasi dari beberapa konsep tentang pentingnya bermain terhadap pembelajaran adalah dengan mempersiapkan lingkungan belajar yang baik serta memungkinkan anak untuk belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar secara efektif. Terdapat 5 esensi bermain untuk anak-anak. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah menyenangkan, yang ketiga adalah motivasi internal bagi anak itu sendiri, yang keempat memiliki aturan, dan yang kelima adalah simbolis dan sangat berarti. Bermain selain memberikan kesenangan bagi anak-anak juga memberikan manfaat, yaitu melatih kemampuan motorik, melatih konsentrasi, meningkatnya kemampuan sosialisasi, melatih keterampilan berbahasa, mengembangkan kemampuan kognitif, mengembangkan kemampuan afektif, serta mengembangkan kemampuan sosial anak. Nah, menurut Piaget, tahapan perkembangan bermain anak ada 4. Yang pertama, sensoris motorik. Yang kedua, praoperasional atau symbolic play. Yang ketiga, operasional konkret atau social play. Yang keempat, operasional formal atau game with rules and sport. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permainan. Permainan merupakan suatu aktivitas yang bertujuan memperoleh keterampilan tertentu dengan cara menggembirakan seseorang. Permainan merupakan kebutuhan alami dalam diri individu karena setiap individu memiliki keinginan untuk menjadikan setiap kondisi yang dihadapinya menjadi situasi yang menyenangkan, kondusif, serta stabil. Nah, permainan edukatif merupakan semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan permainan modern yang diberi muatan pendidikan dan pengajaran. Berikut adalah prinsip permainan edukatif. Yang pertama, adanya proses mengaktifkan alat indera. Yang kedua, mengandung kesesuaian dengan kebutuhan. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, membangkitkan minat anak untuk bermain. Yang kelima, memiliki nilai guna. Dan yang keenam, bersifat efisien dan efektif. Permainan sebagai media pembelajaran bagi anak memiliki persyaratan penting. Yang pertama adalah perlindungan, yang kedua adalah stimulasi, dan yang ketiga adalah eksplorasi. Masuki yang ketiga adalah simpulan. Anak-anak bermain dan permainan ialah 3 hal yang berbeda. Namun, ketiganya ini saling berkaitan. Sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dan peduli dengan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat hendak memperhatikan benar mengenai tahapan perkembangan anak
serta memahami benar media bermain apa yang tepat untuk digunakan anak selama menemani proses perkembangannya. Bermain selain menimbulkan unsur menyenangkan dan aktif bergerak, sebaiknya juga menghadirkan nilai-nilai edukatif. Sebagai tripusat pendidikan, sekolah, rumah, dan lingkungan diharapkan mampu mempersiapkan hingga menghadirkan lingkungan yang baik untuk anak bermain seraya belajar. Dalam kasus ini, yang paling dituntut keahliannya ialah seorang guru. Bagaimana seorang guru yang berperan menjadi dalang pendidikan dinantikan untuk menghadirkan terobosan dan inovasi terbaru untuk terus mengembangkan permainan edukatif. Sehingga melalui bermain dan permainan, anak mampu terstimulasi semua aspek perkembangannya, baik aspek motorik, kognitif, emosi, bahasa, sosial, spiritual, ekologis, dan aspek nilai-nilai moral. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini memberikan kebermanfaatan mengenai konsep permainan edukatif anak usia dini. Saya Triana, mohon maaf kepada pemirsa dan mohon ampun kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.